Terima Sofyan selaku Mudir Mahad SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran Boarding School. Yang kami hormati manajemen dan seluruh pegawai SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran Boarding School. Yang kami hormati para wali santri serta santri-santri sekalian yang kami banggakan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya sehingga pada pagi ini kita dapat berhadir melalui aplikasi virtual Zoom meeting dalam rangka sosialisasi pembelajaran daring tahun pembelajaran 2020 dan 2021. Salawat dan syukur kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita umatnya keluar dari kegelapan dan berjalan menuju kepada terang yang terang benderang yang diterangi oleh lanjut. Sudah. Mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita ucapkan bersama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini awalnya suara-suara ikam pindah. Adapun susunan acara sosialisasi pembelajaran daring tahun pembelajaran 2020-2021 pada pagi hari ini yaitu yang pertama pembukaan, acara yang kedua tilawah Al-Quran, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat perkenalan guru, wali kelas, beserta musyrif, yang kelima penyampaian teknis pembelajaran selama BDR tahun pembelajaran 2020-2021, yang keenam, penyampaian teknis masa perkenalan lingkungan sekolah. Acara yang ketujuh yaitu pembacaan doa dan yang terakhir penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara kita pada hari ini dengan membacakan Ummul Furqan Al-Fatihah. Memasuki acara yang kedua, pembacaan tilawah Al-Quran yang dibacakan oleh santri kita Ananda Muhammad kelas 9 SMP Islam Terpadu Hidayat Boarding School, Hafiz ke-18 di Madrasah Tahfiz Ukhuwah, dan juga Hafiz pertama di Hidayatul Quran School. Kepada Ananda Muhammad Rabiul Khair dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim
وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مسيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوكروه وتسبحوا بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. Sosialisasi pembelajaran. Sadaqallahul adzim wa sadaqallahul karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin wasyahidin. Tahun pelajaran 2020. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu dari Kepala SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran Boarding School. Kepada Ustadz Saidi MPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang terhormat Ketua Pembina Yayasan Hidayatul Quran dan Teknologi beserta keluarga, yang ulun hormati Ketua Yayasan Hidayatul Quran dan Teknologi beserta keluarga, yang ulun hormati Ketua Yayasan Ukhuwah Banjarmasin, yang ulun hormati Direktur Pendidikan Yayasan Ukhuwah Banjarmasin, yang ulun hormati Ustadz dan Ustazah, orang tua santri, serta anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai saat ini kita diberikan nikmat sehat sehingga kita semua bisa melakukan pertemuan walaupun dengan lewat virtual dengan Zoom seperti ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa keukhuwan kita bersama. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kehadiran junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta pengikut beliau hingga akhir kiamat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, Ustaz Ustazah, anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ulun mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya, Ustaz Ustazah yang telah menyiapkan kegiatan ini sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi terima kasih. Dan juga untuk orang tua, ulun juga mengucapkan terima kasih telah berkenan meluangkan waktunya mendampingi anak-anaknya untuk pertemuan di pagi hari ini. Mudah-mudahan ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, Ustazah sekalian, sesuai yang sudah disampaikan oleh Menteri Pendidikan, bahwasanya untuk tahun ajaran 2020-2021 itu mulainya adalah tanggal 13 Juli 2020. Nah, tapi dengan kondisi seperti ini adanya wabah COVID-19 ini,
sehingga kita masuknya itu tidak bisa secara serentak, sehingga ada tahapan-tahapan yang tentu nanti harus dilalui. Nah, oleh karena itu kita berharap mudah-mudahan wabah COVID-19 ini cepat berlalu sehingga kita bisa bertemu kembali bertatap muka. Bapak Ibu, saja rahimakumullah, ulun melihat kelas 8, kelas 9, terutama kelas 9, mereka ini anak-anak yang luar biasa. Ya. Untuk kelas 9, di tahun pertama mereka luar biasa people-nya. Di angkatan pertama mereka tidak punya kakak kelas, adik kelas. Kemudian di tahun kedua, tahun ini juga mereka luar biasa dengan melakukan pembelajaran daring yang selama ini kita belum pernah kita lakukan. Nah, begitu juga dengan kelas 8, mudah-mudahan ini menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Bapak Ibu, Ustaz dan Ustaz, dalam kesempatan ini ulun ingin mengingatkan kembali kepada kita semua terkait dengan apa yang sudah disampaikan biasanya di awal tahun. Ulun sekalian dulu lah. Kelihatan lah tampil. Sudah, Ustaz. Muncul ya. Muncul slide-nya lah. Betul, ya Ustaz. Oke, terima kasih. Terkait ini sekedar kita mengulang kembali agar kita sama-sama memahami kembali. Yang pertama tentang visi, misi, dan tujuan sekolah. Yang pertama misinya adalah meluluskan siswa yang Qur'ani, berakhlak mulia, dan terampil. Itu visi kita di sekolah kita. Kemudian misinya adalah menjadi lembaga dakwah berbasis pendidikan, menerapkan pendidikan berwawasan Qur'ani, menumbuhkan keterampilan berbasis Quran dan Sunnah, kemudian mengembangkan keterampilan kehidupan yang berkesinambungan. Dari visi misi itu kita buat tujuan. Yang pertama, mewujudkan lulusan yang berakidah lurus dan beribadah yang benar. Bentuk lulusan yang mampu membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan baik. Mewujudkan lulusan yang berkepribadian matang dan berakhlak mulia. Mewujudkan lulusan yang berkepribadian sungguh-sungguh, disiplin, dan mampu mengendalikan nafsunya. Membentuk lulusan yang berwawasan religius, nasionalis, akademik optimal, sehat dan bugar, life skill, berjiwa entrepreneurship, serta berpotensi mengembangkan dirinya. Dan yang terakhir, membentuk lulusan yang mampu membuat dan menerapkan aplikasi ICT sederhana. Sedangkan quality assurance-nya dari visi yang kita buat untuk Qur'aninya itu yang pertama hafiz minimal 5 juz, kemudian tartil dan tahsin Al-Qur'annya menguasai 1 lagu tartil, tilawah harian. Kemudian akhlak mulianya santun, jujur, sederhana, dan cinta tanah air. Terampil mengimami sholat, berbahasa Arab dan Inggris, membuat aplikasi ICT, dan akademik optimal. Itu adalah visi misi dan tujuan serta quality assurance kita. Mudah-mudahan apa yang kita rancang, kita buat seperti ini bisa terlaksana dengan baik dan kita bangun bersama-sama. Kemudian untuk kurikulumnya juga sudah pernah disampaikan di pertemuan awal. Kurikulum untuk nasionalnya insya Allah sama kita karena kita di bawah Dinas Pendidikan. Kemudian untuk kekhasan kita ada bahasa Arab, Pramuka, Al-Quran, Bina Pribadi Islami. Kurikulum pondoknya
akidah, fikih, akhlak, sirah, tafsir, hadis, tarjim, nahwu dan sharaf. Sedangkan kurikulum pendukung nanti ada TIK-nya, ekstrakurikuler, pembiasaan ibadah. Nah, ini struktur kurikulumnya. Struktur kurikulum kita yang kita rancang untuk tahun ini. Untuk tahun ini, jika nanti belajarnya di sekolah. Nah, kalau misalnya sudah bisa tatap muka, insya Allah seperti ini. Untuk jelasan nanti insya Allah akan disampaikan oleh bidang kurikulum. Nah, sedangkan ini kondisinya untuk sementara selama kita belajar dari rumah kurikulum. Kemudian kegiatan pondoknya juga seperti ini untuk nanti di-handle oleh musyrif, khususnya untuk waktunya seperti ini. Ada sapaan musyrif nanti menyambut santri di jam 4:30 sampai jam 5 itu. Kemudian di jam 5 ada tahfiz, kemudian sholat berjamaah mungkin bersama orang tua. Kemudian kajian virtual, kajian kitab ini bisa kita lakukan mungkin lewat video atau bisa juga Zoom atau live streaming misalnya. Nah, itu. Kemudian sholat isya berjamaah mengisi dari repotnya. Kemudian tausiah menjelang tidur ini ya bisa juga nanti akan di-share video-video atau kata-kata yang memotivasi untuk anak-anak sebelum mereka tidur. Tidur malam, kemudian nanti insya Allah di jam 4 nanti akan dibangunkan oleh para musyrif. Kemudian di jam 5 selanjutnya adalah sholat subuh berjamaah. Kemudian lanjutkan mufradat. Dan yang terakhir di jam 7 sampai 30 sapaan musyrif nanti untuk melepas santri. Karena akan disambut oleh yang wali kelas. Nah, ini yang sudah dibuat oleh untuk pembelajaran kita selama PDR ini, belajar dari rumah melalui Google Classroom yang nanti akan dijelaskan secara rinci oleh bidang kurikulum nantinya. Ini ada 5 biasanya yang kita sampaikan kepada Bapak Ibu terkait dengan perkembangan siswa kita. Yang pertama ada yang kurikulum dinas, kurikulum 2013, kemudian rapot pondoknya, kemudian pembinaannya juga, biasanya ini dari musyrif, karena musyrif kan yang lebih lebih mengetahui, lebih detail terkait mereka selama di kamar dan lain sebagainya. Kemudian Al-Quran dan juga tahfiz. Jadi ada 5 biasanya yang kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk ekstrakurikulernya yang sudah berjalan selama ini ada 9. Nah, seperti ini. Ada ekskul wajib, ini ada 2. Kemudian yang pilihannya ada 7. Cuma nanti apakah selama misalnya nanti sudah bisa masuk tatap muka, kemudian kemungkinan bisa jadi ada beberapa ekstra yang tidak bisa dilakukan. Kemudian layan-layannya ini seperti ini, ada unit kesehatan sekolah, UKS kita, perpustakaan, multimedia, lapangan futsal dan bulu tangkis, musola, kemudian ruang makan, dan sekarang yang sudah dibangun, alhamdulillah ada gazebo juga untuk untuk bisa istirahat atau untuk belajar Al-Quran nantinya. Nah, seperti itu. Tempat wudhu dan toilet asrama termasuk tempat tidur, kasur, bantal, guling, dan lemari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ini kalender pendidikan sifatnya masih sementara. Kami tidak mencantumkan kegiatan-kegiatan detailnya karena masih melihat kondisi yang ada. Biasanya di bulan-bulan Juli di akhir misalnya itu biasanya ada kegiatan outdoor, biasanya ada outdoor. Kemudian di tanggal 31 kita ada Hari Raya Idul Adha yang biasanya kan anak-anak tidak pulang, mereka melaksanakan penyembelihan korban di pondok. Tapi untuk tahun ini kemungkinan
anak-anak kita belum bisa. Untuk jadwal seragam untuk tahun ini ada perbedaan cuma di hari Senin dan Rabu. Senin dan Rabu itu nanti bajunya putih biru. Jadi putih biru, jadi 2 kali dipakainya yang putih biru. Kemudian selanjutnya untuk ibadah kurban ini belum ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, Ayah Bunda, anak-anak Ustadz yang sudah mempercayakan kepada sekolah untuk berkorban di tempat kita. Kemudian yang selanjutnya ini mengulang saja hal-hal yang perlu wali santri Bapak Ibu laksanakan saat tanggal penjengukan. Nah, kita pun juga belum bisa menetapkan penjengukannya karena belum masukkan insyaallah. Jadi nanti akan bila sudah ada bisa masuk, kemudian nanti ada kita jadwalkan. Menata niat dan menyiapkan mental dan kesabaran, menggunakan pakaian yang menutup aurat dengan baik, tidak merokok di lingkungan pondok, menjaga kebersihan pondok, mematuhi arahan petugas satpam saat parkir, tidak membawa makanan berlebihan, kemudian mengikuti kegiatan sholat berjamaah apabila sudah sampai waktunya dan sedang berada di lingkungan pondok kita. Nah, seperti itu. Kemudian terkait dengan kewajiban, insyaallah sudah jelas ini untuk Bapak Ibu. Cuma ulun hanya nitip pesan saja. Kalau Bapak Ibu sudah melakukan transaksi, melakukan transfer misalnya, agar bukti transfernya itu dikirim ke nomor yang ada ini. Sebagaimana yang sesuai edaran juga sudah ada. Supaya konfirmasinya itu bisa jelas. Jadi langsung ke nomor bagian keuangan ini. Karena kadang-kadang ada sebagian orang tua yang konfirmasinya itu ke manajemen di HGBS. Jadi supaya nyaman, supaya langsung bisa langsung ke nomor yang tertera. Demikian. Kemudian yang terakhir, komunikasi wali santri, wali kelas, musyrif serta dengan santri ini juga sudah Bapak Ibu ketahui. Untuk komunikasi biasanya di hari Ahad saja. Kemudian untuk wali kelas bisa siang hari. Kemudian kalau musyrif bisa malam hari. Nah, karena ada pergantian antara guru yang full day atau wali kelas yang full day sama musyrif. Nah, sehingga ada pertukaran sip lah istilahnya seperti itu. Untuk komunikasi secara umum bisa dihubungkan via WA grup oleh walas atau musyrifnya masing-masing karena kita ada dua grup di sana, ada grup khusus untuk wali kelas, kemudian juga ada yang kamarnya seperti itu. Demikian dari ulun. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kondisi kita bisa normal kembali, anak-anak kita bisa kembali ke sekolah. Insyaallah anak-anak Ustadz pun juga rindu ingin masuk sekolah. Kami pun juga Ustadz-ustadzahnya pun juga merindukan anak-anak Ustadz sehingga kita bisa bertatap muka kembali. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya dari Direktur Pendidikan Yayasan Ukhuwah Banjarmasin kepada Ustadz Hairani MPDI dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua Dewan Pembina Yayasan Hidayatul Quran dan Teknologi, Bapak Insinyur Haji Mukriansyah beserta keluarga. Yang sama-sama kami hormati Ketua Yayasan Hidayatul Quran dan Teknologi, Bapak Muhammad Jeffriyandi beserta keluarga. Yang kami hormati manajemen di SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran Boarding School Banjarbaru, Kepala Sekolah Ustadz Saidi beserta para wakil kepala sekolah dan mudir ma'had, Ustadz dan Ustadzah, Dewan Guru, para musyrif di Hidayatul Quran Boarding School Banjarbaru, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para orang tua siswa, para orang tua santri kelas 8 dan kelas 9 tahun pelajaran 2020-2021 yang kami hormati dan mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan izin dan perkenannya jualah kita semua masih diberikan kesehatan. Mudah-mudahan kita semua bisa kembali melaksanakan aktivitas Heran nih. Kayaknya jaringan beliau kurang stabil. Di lain gimana kedengaran? Sama. Hilang juga? Hilang, Ustaz, hariannya hilang. Iya. Bentar. Kayaknya gangguan teknis di... Ada kedengaran, nggak ada penghilang, cuma ada kedengaran. Gangguan jaringan di daerah gambut ini kayaknya, kan stabil. Mungkin kejauhan ke Palangkaraya ini kedengarannya. Gue mau putih. Ini Palangka malah. Ini Palangka, Bahuma di sini. Masya Allah. Kuliah online coba lah, ngajar Pak. Iya, menggunakan Belum jaringan dibuka juga muda kampus nih. mah. Sambil nunggu seteran nih balik, hilang sih. Kayaknya jaringannya di restart itu. Nama Ustadz Rima ini populer Bang, cuma hanya ini, melihat bunga sebenarnya kayaknya. Masya Allah. Makasih jauh Ustadz lah atas pembinaan anak-anak nih, luar biasa. Sama-sama. Kami juga banyak terbantu dengan Bu Pian mendampingi di rumah. Insya Allah. Ya, kita sama-sama menghadapi situasi sulit kan Pak ya. Cuma jiwa kekanak-kanakannya ini kan tetap aja terpelihara dulu kan. Kadang-kadang manja, kadang-kadang. Namun hilang kekanakannya. mohon maaf Bapak Ibu. Nah, balik ke sebenarnya. Datang sudah si Din. Digambut ke Mohon maaf Bapak Ibu karena namanya jaringan ini memang tidak bisa diprediksi. Baik, kami lanjutkan. Sekali lagi mohon maaf. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama kami menyampaikan terima kasih dari Yayasan Ukhuwah dan juga tentu saja dari Yayasan Hidayatul Quran. Berterima kasih kepada Bapak Ibu semua karena telah menjadi bagian dari lembaga pendidikan kita, khususnya SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran, yang hingga hari ini telah menerima santri di tahun ketiga ini totalnya adalah 190 orang. Alhamdulillah di tahun ketiga sudah mencapai 190 orang. Secara keseluruhan pendidikan yang kami kelola di bawah Yayasan Ukhuwah dan termasuk yang bersama-sama dengan Yayasan Hidayatul Quran ini adalah 2.445 orang. Dan ini masih bertambah dalam beberapa hari ke depan karena
masih ada yang juga proses tapi di unit yang lain. Tapi kalau di Hidayatul Quran insya Allah sudah terpenuhi semua. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, ini juga kita bersama-sama mendoakan mudah-mudahan Pak Haji Mukri, Pak Jeffrey sekeluarga diberikan kemudahan Yayasan Hidayatul Quran sehingga bisa menyelesaikan juga proses pembangunan Hidayatul Quran Boarding School Putri yang rencananya tahun depan kita akan mulai juga berjalan operasionalnya. Dan sekali lagi kita juga berdoa semoga wabah COVID-19 ini cepat berlalu, siswa atau santri bisa menuntut ilmu kembali di Hidayatul Quran Boarding School. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini izinkan kami sekilas juga menyampaikan sebagaimana tadi Kepala Sekolah juga sudah menyampaikan bahwa dengan telah keluarnya surat keputusan bersama dari 4 menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, yang pada intinya adalah terkait dengan prinsip kebijakan pendidikan, itu adalah untuk kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat ya, dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Oleh karena itu, tadi sudah disampaikan bahwa tahun ajaran 2020-2021 itu tetap dimulai pada bulan Juli 2020 atau tepatnya mulai hari Senin 13 Juli 2020. Kemudian untuk pembelajaran di zona kuning, oranye, dan merah ini sesuai dengan SKB 4 Menteri itu bahwa gugus tugas telah menetapkan setiap pekannya itu ada zona hijau, kuning, oranye, dan merah. Ya, jadi setiap pekan itu ada update terkait dengan 4 zona tersebut. Nah, bagi yang zona hijau boleh melakukan pembelajaran tatap muka, bagi yang zona kuning, oranye, dan merah, maka pembelajaran tetap melanjutkan belajar dari rumah atau BDR. Nah, ini data update di pekan pertama Juli yang biasanya diupdate setiap hari Senin atau hari Selasa di gugus tugas COVID secara nasional. Sampai dengan pekan ini ada 43 kabupaten kota yang sudah masuk zona hijau, ditambah 61 kabupaten kota yang tidak terdampak. Jadi kurang lebih baru 104. Kurang lebih baru 104, artinya masih ada kurang lebih 400 lebih lagi kabupaten kota yang masih menunggu untuk pembelajaran tatap muka. Nah, untuk Kalimantan Selatan sendiri, dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan, dari data pekan pertama Juli dari gugus tugas COVID ini, ada 10 kabupaten kota yang masih zona merah atau risiko tinggi, kemudian ada 3 kabupaten kota yang sudah masuk zona oranye, di bawahnya merah, ya, tapi masih di atasnya kuning. Nah, kita berdoa mudah-mudahan Banjarmasin dan juga Banjarbaru, karena Hidayatul Quran Boarding School berada di Banjarbaru dan Banjarmasin ini masih risiko tinggi atau masih kategori zona merah dari update pekan lalu. Kita tunggu nanti update pekan ini di hari Senin atau Selasa nanti akan ada update lagi untuk pekan berikutnya. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian untuk kebijakan pembelajaran itu kita tentu saja akan mengikuti 2 ini, yaitu panduan penyelenggaraan pembelajaran sesuai SKB 4 Menteri, yang insya Allah Bapak Ibu yang kemarin sudah mengisi survei kedua, sudah bisa mendownload juga. Kalau nanti ada kendala, mungkin nanti bisa dikirim juga oleh para wali kelas atau para musyrifnya. Kemudian terkait dengan pedoman penyelenggaraan belajarnya, yang nanti secara teknis akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, itu sudah ada juga pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu mencakup banyak hal untuk yang panduan penyelenggaraan, mulai dari protokolnya, ya, dan ketentuan-ketentuannya. Kemudian kalau yang pedoman penyelenggaraan belajar itu adalah terkait dengan tujuan, metode, dan media pelaksanaan belajar dari rumah, kemudian panduan pelaksanaan belajar dari rumahnya. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian bagi yang nanti kabupaten kotanya masuk kepada zona hijau, maka dia akan memasuki masa transisi dan masa kebiasaan baru.
Masa transisi ini berlangsung selama 2 bulan, kemudian dilanjutkan dengan masa kebiasaan baru. Nah, bagi sekolah atau madrasah yang berasrama, karena kita Hidayatul Quran Boarding School ini terdaftar dan izin operasional kita adalah di Dinas Pendidikan, maka kita kalau secara ketentuan, secara aturan kita mengikuti ketentuan tentang sekolah dan madrasah berasrama. Nah, karena kita sudah di atas 100 peserta didik, maka untuk sekolah atau madrasah berasrama itu di masa transisi tidak diperbolehkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Kemudian di masa kebiasaan baru itu nanti tahapannya adalah ada bulan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Walaupun juga misalnya sudah bisa kita laksanakan, tapi Bapak Ibu mungkin ada yang masih nanti keberatan, maka tetap bisa memilih untuk melanjutkan BDR bagi anak-anaknya. Nah, kemudian Bapak Ibu, tahapannya juga berproses, jadi tidak serentak mulainya. Walaupun sudah zona hijau, maka yang nanti lebih awal boleh masuk adalah jenjang SMA dan SMP sederajat. Karena kita SMP, maka insya Allah kalau sudah zona hijau, maka tentu SMP nanti akan lebih awal juga akan masuk. Kemudian untuk SD itu baru boleh masuk 2 bulan setelah SMP dan SMA masuk. Kemudian untuk PAUD ini masuk kategori tahap ketiga, yaitu setelah SMP SMA masuk 4 bulan, kemudian SD masuk 2 bulan, baru PAUD nanti diperbolehkan untuk masuk dengan tentu saja pertimbangan kemampuan peserta didik menerapkan protokol kesehatannya. Oleh karena itu, ini kalau kami untuk yang full day-nya, untuk di sekolahnya, kami juga sudah menyiapkan 9 alternatif untuk pembelajaran di masa pandemi ini sesuai dengan zonanya. Kalau hijau mulai Juli, maka kami mengambil pola pertama. Kalau hijaunya nanti mulai Agustus, maka kami mengambil pola kedua. Ini untuk yang full day-nya. Nah, kemudian bagaimana dengan kita yang di boarding school? Untuk yang kita di Hidayatul Quran. Pembelajaran tatap muka tadi sesuai ketentuan adalah setelah masa transisinya selesai. Maka di Hidayatul Quran ini kita juga sudah menyiapkan persiapan bahkan sampai kita siapkan 1 tahun ke depan tergantung nanti kapan sudah masuk kepada zona hijaunya. Jadi mulai alternatif pertama sampai dengan alternatif ke-10. Nah, kemudian ini tadi kondisi-kondisinya ya Bapak Ibu yang nanti akan kita inikan, termasuk juga dengan sumber daya manusia atau ustadz dan ustadzah yang akan mendampingi anak Bapak Ibu semua. Oleh karena itu memang selama BDR ini kita akan menurunkan SDM kita di pola 1 ya. Nanti kalau sudah mulai masuk pondok, maka akan ada lagi ustadz dan ustadzah yang akan kami tambahkan karena kami akan menurunkan tim pola 2 yang sudah kami siapkan terkait dengan pegawainya. Jadi yang mungkin diperkenalkan hari ini adalah para pegawai yang akan atau ustadz-ustadzah yang akan mendampingi selama pembelajaran BDR, belajar dari rumah. Kalau nanti sudah masuk pondok, maka akan dikenalkan lagi. Insya Allah akan ada ustadz-ustadzah yang lainnya lagi yang akan mendampingi. Termasuk nanti ada musrif-musrif yang lainnya lagi, yang nanti juga akan bersama-sama mendampingi anak-anak kita semua. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian sebenarnya di SKB 4 Menteri itu juga ada ketentuan untuk pesantren dan pendidikan keagamaan. Nah, ini kami juga nanti akan melihat perkembangannya, karena kita memang terdaftarnya adalah di Dinas Pendidikan dan sebagai boarding school. Nah, tapi untuk pesantren ini, kalau nanti juga memungkinkan kita mengambil ketentuan yang ini, maka ini juga akan kita proses juga. Karena memang pesantren itu ada 3 pola. Jadi pesantren ini tidak menggunakan zona hijau, kuning, oranye, dan merah. Tapi pesantren itu adalah menggunakan terkait dengan 3 hal, yaitu pesantren yang sudah menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, jadi dia tidak pulang-pulang selama masa ini kemarin. Kemudian ada yang kemarin pulang, kemudian akan segera melaksanakan. Jadi ini yang kebanyakan.
Kemudian ada juga yang belum akan melaksanakan karena kondisinya juga sangat tidak memungkinkan. Nah, oleh karena itu ini juga ada kaitannya dengan pesantren, ada 19 protokol kesehatan bagi pesantren dan pendidikan keagamaan. Oleh karena itu, kami terus akan berkoordinasi dengan pemerintah terkait, karena kalaupun zona hijau, maka itu harus melalui 4 tahapan. Yang pertama, daerah kabupaten kotanya harus zona hijau. Yang kedua adalah harus mendapatkan izin dari pemerintah setempat. Kemudian yang ketiga, kita sebagai lembaga pendidikan sudah mengisi dan melengkapi daftar periksa dari kementerian terkait. Ya, insya Allah untuk di bawah semua lembaga pendidikan di bawah Yayasan Ukhuwah kami sudah mengisi semua, sudah terdata semua di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan semua sudah menyatakan kesiapannya. Tinggal nanti adalah menunggu tahapan pertama dan keduanya. Kemudian yang keempat nanti adalah Bapak Ibu para orang tua yang nanti juga berkenan ketika itu 3 hal itu sudah kita lengkapi. Berkenan Bapak Ibu untuk sudah mulai masuk, maka kita akan mulai masuk. Bagi yang belum, berarti tetap melanjutkan belajarnya dari rumah. Ini beberapa hasil survei kemarin. Memang rata-rata kondisinya adalah memilih di Januari kemarin dari survei bulan Juni. Dari survei bulan Juni, kemudian modelnya juga memilih BDR sampai dengan berakhir, kemudian yang setuju itu rata-rata juga adalah sampai Desember. Nah, tidak ada yang setujunya sampai setahun, itu tidak terlalu banyak. Kemudian pada survei kedua, ini juga dalam rangka kami ingin mencoba untuk mengakomodir, walaupun mungkin tidak bisa 100% kami akomodir dari data yang khususnya misalnya kalau nanti BDR-nya kami laksanakan di jam pagi, di jam siang, kemudian di jam sore, dan malam, dan sebagainya. Karena memang Bapak Ibu, seperti tadi kami sampaikan data bahwa di Ukhuwah itu ada 2.400 lebih orang tua siswa, dan 40% itu adalah bersaudara. 40% bersaudara, jadi mungkin Bapak Ibu juga yang anaknya di Hidayatul Quran Boarding School, ada yang adiknya di PAUD, ada yang adiknya di SD, ada yang saudaranya di SMP, atau kakaknya ada di SMA, juga di Ukhuwah. Yang semuanya kita melakukan pembelajaran daring. Nah, ini dari santri baru juga sudah kami kami lakukan survei. Insya Allah besok ada pertemuan juga. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kami hormati, maka metode dan media pelaksanaan belajar dari rumah ini mulai bulan Juli ini kami mencoba untuk mengakomodir sedemikian rupa. Nanti akan kita lakukan kombinasi dan kolaborasi antara pembelajaran jarak jauh dengan pendekatan dalam jaringan online atau daring, kemudian pembelajaran jarak jauh luar jaringan, offline atau luring. Ini yang nanti coba kita akan kolaborasikan dan kombinasikan selama BDR beberapa bulan ke depan. Mudah-mudahan tidak terlalu lama sehingga kita bisa masuk kembali. Tapi paling tidak kita memang sudah menyiapkan beberapa alternatif. Nah, insya Allah hari ini kami juga mengeluarkan edaran terbaru untuk bidang pendidikan di yayasan terkait dengan kebijakan pendidikan. Dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan sudah mengeluarkan edaran kemarin bahwa MPLS dan pembelajaran tahun pelajaran 2020-2021 dilaksanakan mulai 13 Juli secara pembelajaran jarak jauh, baik daring maupun luring. Jadi tidak ada yang tatap muka untuk di Kalimantan Selatan. Nah, kemudian tapi sampai waktu yang tidak ditentukan. Artinya ketika nanti zonanya sudah berubah, maka secara otomatis akan mengikuti ketentuan tersebut. Itu dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk Banjarbaru sendiri, secara khusus belum kami terima edarannya, tapi untuk Banjarmasin, karena sebagian mungkin Bapak Ibu anaknya juga ada yang sekolah di Banjarmasin dan tinggalnya juga di Banjarmasin. Untuk Banjarmasin sendiri sudah mengeluarkan kebijakan bahwa untuk Kota Banjarmasin kebijakannya pembelajaran jarak jauh atau PJJ baik secara daring maupun luring itu akan dilaksanakan sampai dengan bulan Desember 2020 dan masuk kembali tanggal 4 Januari. Jadi tatap mukanya 4 Januari 2021. Ya,
kemungkinan akan dilaksanakan secara serentak. Tapi memang pemerintah kabupaten kota itu membawahi adalah pendidikan dari PAUD, SD sampai dengan SMP. Kalau SMA itu adalah dari Dinas Pendidikan Provinsi atau pemerintah provinsi. Ini Bapak Ibu yang kami sampaikan. Jadi edaran kami yang terbaru adalah satu, berdasarkan data gugus tugas pekan pertama Juli yang tadi kami sampaikan, Kalimantan Selatan, Banjarmasin, dan Banjarbaru masih berada pada zona merah atau risiko tinggi. Yang kedua, pembelajaran di Sekolah Islam Terpadu Ukhuwah dan Hidayatul Boarding School dilaksanakan secara belajar dari rumah dengan pembelajaran jarak jauh melalui dua pendekatan, yaitu dalam jaringan atau online daring, kemudian luar jaringan atau offline luring, mulai tanggal 13 Juli. Nah, sampai dengan batas waktu yang akan kita beritahukan kemudian sesuai dengan perkembangan terkini dan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu kami mohon maaf kalau nanti selama masa MPLS ini mungkin masih ada beberapa penyesuaian, tapi insya Allah pada pekan kedua ketika nanti sudah mulai pembelajarannya, BDR-nya, kami akan mengkombinasikan kurang lebih apakah nanti 50% online daring, 50%-nya adalah offline secara luring. Tapi tetap keduanya adalah pembelajaran jarak jauh. Artinya belum terjadi tatap muka. Itu yang nanti untuk mengakomodir juga mungkin Bapak Ibu yang dari beberapa kabupaten kota yang lain atau bahkan di luar provinsi Kalsel yang terkendala dengan jaringan dan lain-lain, ini berdasarkan arahan kemarin dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kementerian Pendidikan Kebudayaan, kami mengikuti kemarin dari pagi sampai dengan sore, maka ini harus mengkombinasikan dua hal ini. Oleh karena itu mungkin ada sedikit nanti beberapa perubahan terkait dengan pola pembelajarannya dibandingkan dengan 3 bulan yang kemarin sudah kita lakukan dari bulan Maret sampai dengan bulan Juni. Untuk MPLS tetap kita laksanakan sepekan dari tanggal 13 sampai 17 Juli. Untuk jadwal kegiatannya, baik MPLS maupun kegiatan BDR PJJ-nya, nanti akan disampaikan dan diinformasikan oleh masing-masing unit melalui pengumuman ataupun edaran tersendiri. Insya Allah nanti hari ini juga akan disampaikan oleh bidang kurikulum. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Insya Allah tadi kami sampaikan pegawai kita di BDR ini adalah formasi 1. Insya Allah nanti akan ada tambahan juga ustadz-ustadzah yang akan ketika sudah mulai masuk masa transisi dan masa kebiasaan baru. Kemudian ini media sosial untuk HKBS khususnya nanti Bapak Ibu bisa ini kita akan manfaatkan ini di mulai pembelajaran Juli ini baik dari YouTube-nya, kemudian nanti Instagram-nya, kemudian nanti Facebook-nya, dan juga insya Allah nanti juga melalui website-nya. Yang interaktif nanti mungkin akan melalui YouTube, kemudian Facebook dan Instagram-nya. Yang nanti bisa diikuti juga oleh Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf dan terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua nanti kita bisa bersama-sama bekerja sama untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah ini. Ya, tentu saja kami juga memaklumi Bapak Ibu sebagian besar saat ini sudah mulai tidak lagi work from home, tapi sudah mulai work from office, ya, sehingga tentu akan kita mencoba untuk melakukan penyesuaian di dalam pembelajaran kita beberapa bulan ke depan atau minimal nanti bulan Juli ini sambil kita melihat perkembangannya dan mudah-mudahan bisa segera juga masuk kembali, tapi semuanya tentu tetap dalam keadaan sehat walafiat dan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran Ustaz Khairani MPDI atas sambutan yang telah dibawakan. Selanjutnya yaitu sambutan dari Dewan Pembina Yayasan Hidayatul Quran dan Teknologi. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Haji Mukriansah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa berhadir walaupun melewati aplikasi Zoom dalam acara sosialisasi pembelajaran daring tahun ajaran tahun 2020 tahun 2021. Dan juga tidak lupa kita sampaikan selawat dan salam kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, keluarga beliau hingga akhir zaman. Yang terhormat Ketua Yayasan Ukhuwah dan jajarannya. Yang terhormat para manajemen Hidayatul Quran Boarding School dan jajarannya. Yang terhormat Bapak Direktur Pendidikan Yayasan Ukhuwah yaitu Ustadz Hairani, dan juga yang terhormat Kepala Sekolah Hidayatul Quran Boarding School Ustadz Saidi, yang terhormat Ustadz dan Ustazah SMIT Hidayatul Quran Boarding School Banjarbaru, dan tidak lupa yang terhormat juga kepada orang tua, santri, dan para santri SMP kelas 8 dan 9 Hidayatul Quran Boarding School Banjarbaru. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami sebagai Ketua Pembina Yayasan Hidayatul Quran dan keluarga mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Ukhuwah beserta jajarannya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dengan kerjasama dan kerja keras kita semua selama kurang lebih berjalan 3 tahun ini, alhamdulillah kita, para santri kita sudah menoreh beberapa prestasi yang dicapai. Di antaranya 1, juara 3 kejuaraan futsal antar pelajar se-Kalimantan Selatan. 2, juara 1 MTQ SMP Putra Pentas PAI tingkat provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018. 3, juara 1 MTQ SMP Putra Pentas PAI se-Kota Media Banjarbaru tahun 2018. 4, juara Harapan 2 MTQ Nasional ke-31 tingkat provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018. Juga juara terbaik 1 dan 3 pada Darul Tahfiz angkatan ke-6 dan wisuda tahfiz tahun 2019. 7, Qori terbaik 1 golongan anak-anak cabang Tilawatul Quran pada musabaqah Tilawatul Quran ke-32 tahun 2019 tingkat provinsi Kalimantan Selatan di Kabupaten Kota Baru di tahun 2019. 8, juara 2 lomba pidato tingkat SMP se-Kota Banjarbaru yang diselenggarakan oleh Sekolah Islam Terpadu Rabbani di tahun 2019. 9, juara 1, 2, dan 3 pada Darul Tahfiz Al-Quran angkatan ke-7 tahun 2019. 10, juara umum Jambore Ranting Landasan Ulin di tahun 2020. Alhamdulillah, dengan prestasi-prestasi yang saya sebutkan tadi, semoga di lain yang akan datang
tambah lebih prestasi-prestasi yang akan dicapai oleh para santri-santri kita. Dan juga kami dari Yayasan Hidayatul Quran Boarding School mengucapkan juga banyak terima kasih kepada para ustadz, ustazah yang berjuang keras untuk mendidik para santri-santri kita. Mudah-mudahan santri-santri kita sesuai dengan visi dari Hidayatul Quran, yaitu santri yang Qurani, santri yang berakhlak mulia, dan santri yang terampil untuk menjalani kehidupan yang akan datang. Dan juga kami ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para orang tua santri yang telah mempercayakan kepada kami untuk menitipkan anak-anak yang tersayang dalam menuntut ilmu pengetahuan di Hidayatul Quran Boarding School ini. Dan juga kami mohon doanya kepada para bapak-bapak yang bisa berhadir di acara ini dan juga para santri-santri. Kami mohon kepada bapak-bapak semua, mohon mendoakan kepada kami untuk mudah-mudahan pembangunan Hidayatul Quran Boarding School untuk putri berjalan dengan lancar dan kami dimurahkan rezeki untuk pembangunan tersebut sehingga berjalan sesuai apa yang kita harapkan. Saya rasa untuk mempersingkat waktu, sekianlah sambutan dari saya dalam acara ini. Semoga kita diberikan kesehatan, keselamatan, dan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekian, terima kasih, dan minta reda relanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Ya. Syukran kasiron kepada Bapak Insinyur Haji Mukriansah yang telah menyampaikan sambutan pada pagi hari ini. Selanjutnya memasuki acara selanjutnya yaitu perkenalan guru, wali kelas beserta musrid yang akan dipimpin langsung nanti oleh Ustadz. Langsung saja perkenalan. Yang pertama, Ustadz Saidi MPD, selaku Kepala Sekolah. Beliau berasal dari Banjarbaru. Adapun motivasi beliau yaitu belajar itu memang melelahkan, namun lebih lelah nanti jika kamu saat ini tidak belajar. Selanjutnya Ustadz Haji Fahrul Anam LC.
Jabatan beliau selaku Waka bidang kesiswaan dan juga wali kelas 7B berasal dari Banjarbaru. Adapun motivasi beliau yaitu menjada wajada. Selanjutnya ada Ustazah Rida Afrianti SPD selaku Waka bidang kurikulum. Beliau berasal dari Banjarmasin. Adapun motivasinya, orang pesimis melihat masalah di setiap peluang, orang optimis melihat peluang di setiap masalah. Selanjutnya Ustadz Rima Sopyan selaku Mudir Mahat dan juga guru bahasa Inggris dan Sirah. Beliau berasal dari Handil Bakti, Barito Kuala. Adapun motivasi beliau yaitu santri yang optimis melihat peluang dalam setiap masalah dan santri yang pesimis melihat masalah dalam setiap peluang. Selanjutnya Ustadz Ahmad Rumambi SPDI. Jabatan beliau sebagai tata usaha. Beliau berasal dari Martapura. Adapun motivasi beliau yaitu al-ilmu yarfa'u baitan la imada lahu wal jahlu yahdim bait al-izzi masyrafi. Yang artinya ilmu pengetahuan itu akan mengangkat martabat keluarga dan warga yang tidak terpandang. Selanjutnya Ustazah Wardatul Jannah SPDI. Jabatan beliau selaku koordinator Al-Quran dan Tahfiz, berasal dari Tabalong atau Kalua. Adapun motivasi beliau yaitu bermujahadalah dalam menuntut ilmu, istiqomahkan tilawah, tahfiz dan murajaah, ukirkan prestasi dan kebaikan di pondok ini, semangat dalam segala hal kebaikan, menjadi santri itu keren, menjadi santri itu menyenangkan, menjadi santri itu seru, ahlan wa sahlan untuk semuanya. Selanjutnya dari Ustazah Laili Ni'amah SPD. Jabatan beliau selaku guru BK dan juga merupakan wali kelas 7A. Beliau berasal dari Jepara. Motivasinya tetaplah tumbuh dan berkembang menjadi santri yang berkarakter. Selanjutnya ada Ustazah Nopia Meilita MPD. Beliau selaku guru bahasa Indonesia dan juga wali kelas di 7C. Beliau berasal dari Banjarmasin dan motivasinya adalah never say never. Artinya katakan. Selanjutnya ada Ustadz Al-Mukarram Abdurrahman SPD, wali walas kelas 8A dan juga sebagai guru PJOK berasal dari Tanah Laut. Motivasi beliau adalah kalau orang lain bisa pandai, mengapa kita tidak bisa? Selanjutnya ada Ustadz Sukma SPD, guru mapel seni budaya dan juga merupakan walas di kelas 8B, berasal dari Tuyau, Bartim, Barito Timur. Motivasinya adalah belajar itu memang melelahkan, namun lebih lelah nanti jikalau kamu saat ini tidak belajar. Selanjutnya ada Ustadz Adi Surya SPD sebagai guru PPKN dan EPS dan juga sebagai wali kelas di 9A berasal dari Martapura. Motivasinya orang yang niat belajar apapun akan jadi pelajaran, tapi orang yang tidak niat belajar sedang belajar pun tidak akan jadi pelajaran. Selanjutnya ada Ustazah Cahayanti SPD sebagai guru IPA dan juga walas 9A berasal dari Banjarmasin. Selanjutnya ada Ustadz Hamzah Patah Hizbullah sebagai guru TIK. Beliau berasal dari Jakarta
Motivasinya, jadilah seperti air, mampu beradaptasi dimanapun dan sangat dibutuhkan kehadirannya. Selanjutnya ada Ustadz Abdur Rifai Muhammad Nur, AMD Cap. Jabatan beliau sebagai perawat UKS, berasal dari Banjarmasin. Motivasinya jangan lupa untuk bersyukur. Selanjutnya ada saya sendiri, Ahmad Fazri Haikal, jabatan sebagai musrib, berasal dari Gambut. Motivasinya ternyata bangun lebih pagi adalah pembunuh gerutu. Karena kita punya waktu untuk secangkir kopi, setumpuk lamunan, dan secarik rindu. Selanjutnya ada Ustadz Ardi Maulana, jabatan sebagai musrib, berasal dari Tamban, Kapuas. Motivasinya lebih baik menangis karena jauhnya jarak. Secangkir rindu aja tadi. Luar biasa. Masya Allah. Selanjutnya ada Ustaz Ardi tadi, motivasi beliau adalah lebih baik menangis karena jauhnya jarak dari orang tua daripada menangis karena jauhnya dari harapan orang tua. Wah, luar biasa. Filosof semua ini. Ustadz Ajim. Selanjutnya ada Ustadz Abdul Azim sebagai musrib dan juga sebagai guru Al-Quran, berasal dari Banjarmasin. Motivasi beliau adalah al-ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Nah, ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Tidak bisa dipetik lah ibaratnya. Selanjutnya Ustadz Ahmad Solihin SPD selaku musrib, berasal dari Banjarmasin. Motivasi beliau, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Merupakan surah Al-Mujadalah ayat 11. Selanjutnya ada Ustadz Kastalani SPD selaku musrib, merupakan juga guru PAI, berasal dari Banjarmasin. Motivasi beliau yaitu manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dapatlah ia. Selanjutnya ada Ustadz Fajar Islam selaku musrib, beserta juga guru Al-Quran, berasal dari Banjarmasin. Motivasi beliau, luruskan niat, belajar dengan rajin, bahagiakan ortu antum. Orang tua antum. Selanjutnya ada Ustadz Muhammad Rizky Raharja selaku musrib dan juga guru Al-Quran dan juga guru bahasa Arab, berasal dari Banjarmasin. Motivasi beliau, selalu gunakan masker dan jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Mantap. Betul corona. Selanjutnya Ustadz Muhammad Khairul Mubarak. Beliau selaku musrib, berasal dari Banjarmasin. Motivasi beliau adalah hormati yang tua dan sayangi yang muda. Yang terakhir dari editor, a person who never made a mistake, never try anything new. Seorang yang tidak pernah membuat kesalahan dan tidak pernah melakukan sesuatu yang baru. Sekian perkenalan guru, wali kelas, dan beserta musrib. Memasuki acara selanjutnya yaitu penyampaian teknis pembelajaran selama BDR, belajar dari rumah, tahun pembelajaran 2020 dan 2021. Kepada yang bertugas dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu wali santri kelas 8 dan kelas 9. Perkenalkan ulun Ustazah Rida Afrianti selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum ingin menyampaikan pembelajaran daring untuk tahun ajaran 2020 dan 2021.
Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah Ananda sudah melewati tahun pelajaran 2019-2020 kemarin, dan ulun ucapkan juga terima kasih selama 4 bulan kemarin ayah bunda semuanya mendampingi Ananda selama pembelajaran dari rumah. Dan karena kondisi sekarang ini seperti yang sudah disampaikan oleh kepala sekolah dan juga oleh Direktur Pendidikan, bahwasannya kita di Banjarbaru masih dalam masa transisi sehingga mengharuskan Ananda untuk masih belajar dari rumah. Gitu. Seperti juga sudah disampaikan bahwa awal pembelajaran dimulai dari tanggal 13 Juli yang diawali dengan masa MPLS, pengenalan lingkungan sekolah. Habisnya tempenya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pembelajaran untuk tahun pelajaran 2020 dan 2021 itu mungkin tidak terlalu jauh berbeda dengan yang kemarin. Hanya saja ada beberapa mata pelajaran yang perlu disesuaikan dan juga jumlah mata pelajaran yang disesuaikan berdasarkan ketentuan dari Dinas Pendidikan Banjarbaru, yaitu 2 atau 3 mata pelajaran saja dalam 1 hari. Sehingga jumlah mata pelajaran mungkin sebagian ada yang kami ajarkan di pagi, kemudian ada juga yang diajarkan di malam hari untuk kegiatan boardingnya. Untuk jadwal pembelajaran Bapak Ibu, ada 2 opsi, karena saat ini kami masih mendata untuk kelas 7, apakah jumlah santri yang menggunakan handphone pribadi itu lebih banyak atau ada yang masih belum punya handphone, maka kami punya 2 opsi jadwal. Yang pertama mungkin jadwalnya masih seperti kemarin, kita mulai dari 7.30 sampai 13.30, namun pembelajarannya kita kurangi jumlah JP-nya, dan juga ada kegiatan literasi dan life skill yang kami tambahkan untuk Ananda semuanya. Opsi yang pertama dimulai dari 7.30 sampai 13.30. Opsi yang kedua, kami membuat jadwalnya itu per jam. Ada yang pagi, ada yang siang, ada yang kena sore. Seperti itu. Jadi kami masih memproses untuk kelas 7 kemungkinan nanti ada 2 jadwal. Kalaunya kelas 8 dan kelas 9, seperti 4 bulan yang kemarin, insya Allah tidak ada kendala. Gitu. Mungkin jadwalnya seperti ini. Namun, kami tidak memberikan pelajaran itu tidak melalui Zoom, seperti itu. Kami kurangi untuk live streamingnya. Sehingga Ananda yang tidak mempunyai handphone pribadi itu bisa mengaksesnya di luar jadwal ini, seperti itu. Jadi ini untuk jadwalnya saja, namun Ananda bisa mengakses di luar jam tersebut. Nah, ini untuk kegiatan boarding. Apabila kurikulum K13 tadi diakhiri setelah ba'da zuhur, kemudian nanti dimulai lagi untuk kegiatan boarding. Tahfiznya kami pindahkan ke sore hari, Pak Ibu. Kalau tahun kemarin kita mulainya di malam hari, sekarang kita mulainya di sore hari untuk tahfiz, sehingga tahfiznya bisa setiap hari, seperti itu. Dan Al-Quran pagi pun insya Allah setiap hari juga. Jadi kita maksimalkan di kegiatan Al-Quran dan tahfiznya, begitu. Ini untuk jadwal nanti insya Allah membagikan ke wali kelas masing-masing untuk dibagikan kepada pian semua. Untuk pembelajaran masih melalui Google Classroom, Bapak Ibu. Ini kelasnya yang sudah kami bagikan. Nah, ini kelas, ada 7 kelas, sudah kami buatkan. Nanti ketika MPLS, Ananda akan diberikan kode kelas ini untuk memasuki
kelasnya masing-masing. Namun nanti Ananda punya 2 kelas, Bapak Ibu. Kalau kemarin Ananda punya 1 kelas saja, sekarang Ananda punya 2 kelas. 1 kelas reguler untuk pembelajaran, 1 kelas lagi untuk Al-Quran. Oke, jadi untuk Al-Quran juga punya kelasnya sendiri. Karena pembelajaran Al-Quran kan setiap hari seperti itu. Nah, untuk panduan-panduannya, insya Allah kelas 8 dan kelas 9 sudah bisa menggunakan, karena kemarin sudah pelajaran 4 bulan kemarin, insya Allah sudah bisa. Mungkin ini lebih ke kelas 7 nanti. Untuk kode kelas juga nanti kami bagikan Bapak Ibu semuanya. Untuk pembelajaran, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Untuk lebih jelasnya nanti, insya Allah akan disampaikan ketika MPLS kepada Anda semuanya. Demikian Bapak Ibu, semoga pembelajaran selama belajar di rumah ini bisa berjalan lancar, kita bisa saling berkolaborasi untuk sama-sama mendampingi Ananda dalam proses pembelajarannya. Salah hirap dari ulun, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran Ustazah Ridha atas penyampaian teknis pembelajaran selama BDR tahun pembelajaran 2020-2021. Selanjutnya yaitu penyampaian teknis masa perkenalan lingkungan sekolah yang langsung akan disampaikan oleh Waka Kesiswaan SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran Boarding School kepada Ustadz Fahrul Anam LC, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT pada kesempatan pagi kali ini kita bisa dipertemukan dan kita bisa memulai tahun pelajaran 2020-2021 dengan sosialisasi seperti ini, sehingga menjadi pemahaman untuk kita bersama apa yang akan kita lakukan untuk beberapa bulan ke depan. Salam dan salam semoga tetap curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan kita semuanya yang berpegang teguh pada ajarannya hingga akhir zaman nantinya. Yang terhormat Ketua Pembina Yayasan Hidayatul Quran, Bapak Haji Mukriansyah. Yang terhormat Ketua Yayasan Hidayatul Quran, Bapak Jeffrey. Yang terhormat Direktur Pendidikan Yayasan Ukhuwah, Ustadz Hairani. Yang terhormat Kepala Sekolah Manajemen Ustadz-Ustadzah SMPIT Hidayatul Quran Boarding School. Yang ulun hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu wali santri kelas 8 dan kelas 9. Dan juga santri-santri semua yang ikut berhadir di kegiatan sosialisasi pada pagi kali ini yang Ustadz rindukan, yang Ustadz banggakan. Sebagaimana diketahui, setiap awal tahun pembelajaran di Hidayatul Quran Boarding School diadakan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Mungkin kalau di sekolah-sekolah lain, mungkin ketika santri baru, siswa baru saja, di Hidayatul Quran yang menginduk di Yayasan Ukhuwah atau ICT Ukhuwah melaksanakan MPLS setiap kenaikan kelas, baik itu ketika santri baru atau siswa baru kelas 7, naik ke kelas 8 juga ada MPLS, naik kelas 9 juga ada MPLS. Hal itu dilakukan selain untuk kita menguatkan lagi pembiasaan-pembiasaan yang sudah dilakukan ketika berada di pondok, kan biasanya libur setelah akhir semester ada libur sampai tiga pekan. Fungsi dari MPLS adalah pengenalan lagi, menguatkan lagi supaya siap belajar, siap menerima ilmu dan tetap bersemangat walaupun berpisah lagi dengan orang tua atau dengan keluarga.
Untuk formatnya tidak jauh dengan yang telah dilakukan atau telah terlaksana di tahun-tahun kemarin, hanya saja yang berbeda itu teknisnya. Kemarin itu langsung tatap muka, akan tapi dikarenakan kondisi yang saat ini, maka MPLS pada tahun kali ini dilaksanakan sesuai dengan daring atau online. Bapak Ibu ahli santri dan santri semuanya, ulun coba share screen kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan 1 pekan ke depan, mulai Senin tanggal 13 sampai tanggal 17 di hari Jumat. Kelihatan satu saja, Bapak Ibu orang tua? Yang kelihatan tampilan web, Ustaz. Belum kelihatan? Yang kelihatan tampilan web. Web, WhatsApp web. Oh, ulun stop dulu lah. Saya ulang aja, kayaknya ada gangguan Oke. teknis itu. Oke. Ulun coba buka dulu. Gimana saja? Ya, ada sip. Tinggal di slideshow aja. Oke. Bapak Ibu ahli santri dan santri semuanya, bahwa kegiatan karena ini sosialisasi kelas 8 dan kelas 9, ulun sampaikan di kelas 8 kelas 9. Untuk platformnya atau teknisnya sama tetap menggunakan Zoom maupun aplikasi yang lainnya, GCR maupun WA. Ini kelas 8 dengan tema New Normal, New Steam, New Spirit. Untung sapadang sanakan. Ini nanti akan dijelaskan ketika MPLS di tiap jenjangnya, kelas 8, dengan maksud dan tujuan dari tiap tema yang telah dicantumkan oleh di tiap jenjang tersebut. Perlu diketahui bahwa untuk hari Senin, itu MPLS-nya, pembukaan MPLS itu bergabung atau gabungan kelas 7, 8, dan 9, maka di sini tidak dicantumkan agenda di hari Senin dan mulai hari Selasanya. Diketahui untuk hari Senin, jam 7.30 sampai jam 8, kita masih seperti apa yang kita lakukan di pondok. Ketika kita hadir di pondok, ada duha, SIT. SIT itu salawat, istighfar, dan tahlil, murojaah, dan juga doa, baca Asmaul Husna. Itu dilakukan mandiri di rumahnya masing-masing. Terus selanjutnya ada motivasi anak pondok. Ini di hari Senin. Tidak tercantum di sini, ulun sampaikan hanya. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu motivasi anak pondok yang nanti disampaikan, insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Ilham Humaidi, nanti juga via Zoom. Dan selanjutnya nanti ada perkenalan guru dan musyrif yang tadi juga disampaikan, tapi untuk semua santri, sehingga nanti semuanya tahu. Dan penutup itu di hari Senin,
dimulai dengan duha, motivasi anak pondok, dan juga perkenalan, dan jam 10 atau 10.30 kegiatan sudah selesai. Perlu lanjutkan, ini dari Selasa untuk kelas 8 ada duha, ACT, murojaah, di Quran, aku naik kelas, istirahat, game pondok, yang mana secara umumnya kegiatan MPLS ini tadi yang sebagaimana ulun sampaikan di awal, bahwa untuk meningkatkan lagi semangat santri, menguatkan lagi pembiasaan yang sudah dilakukan ketika di pondoknya. Masih sama tiap harinya, ada duha, salawat, istighfar, dan tahlil, dan murojaah, dan juga membaca Asmaul Husna. Dan tik, aku pindah asrama. Nanti penguatan di pembiasaan ketika di asramanya. Dan game juga sifatnya memotivasi dan juga dari penguatan di pembiasaan yang sudah pernah dilakukan ketika di pondok. Ada duha di hari Kamisnya, duha, salawat, istighfar, dan murojaah ini kita lakukan tiap hari, baik kelas 7, kelas 8, maupun kelas 9-nya, yang berbeda nanti di konten-konten dan kegiatan setelahnya. Ini kelas 8 ada sarapan, saran, kesan, dan harapan. Nah, nanti ke depannya seperti apa. Untuk di hari Jumat, menjadi remaja Islami. Dan penutupan, istirahat, tilawah surah Al-Kahfi, sebagaimana juga yang kita lakukan ketika di pondoknya. Pembiasaan tetap jalan, kita kuatkan lagi, kita ingatkan lagi. Selanjutnya untuk jadwal MPLS kelas 9, dengan tema membangun intelektual santri yang mandiri, disiplin, kreatif, jujur, serta bertanggung jawab, berlandaskan iman dan takwa. Agendanya, di Senin tadi bersama, gabungan kelas 7, 8, dan 9, dan setiap pagi, jam 8 sampai 8.30, di setiap harinya sampai hari Jumat, itu sholat duha, SIT tadi sholawat, istighfar, dan tahlil, tilawah. Mungkin di tiap kelasnya targetnya ada yang berbeda-beda, mungkin ada yang 2 halaman, ada yang 5 halaman, dan ada yang 1 halaman. Itu diserahkan ke jenjangnya masing-masing. Selanjutnya masih di hari Selasa, kuisis Al-Quran. Sama seperti game-game yang tadi fungsinya menguatkan pembiasaan dan memotivasi siswa atau santri supaya lebih giat lagi untuk belajar untuk menghafal Al-Quran. Ini materi selanjutnya tentang coding, bagaimana quality assurance kita, tadi telah disampaikan oleh kepala sekolah di awal. Di hari Rabu, setiap paginya sholat duha, tilawah, dilanjutkan musyrif menyapa, nanti setiap musyrif per kamar, melanjutkan materi, tanggung jawab kepada diri lingkungan dalam hal kebersihan dan kerapian. Bapak Ibu wali santri dan saudara semuanya, sekali lagi bahwa MPLS adalah tadi bagaimana ulang-ulangnya adalah menguatkan santri. Pembiasaan-pembiasaan yang sudah dilakukan, mengingatkan lagi, memotivasi lagi, sehingga kita atau kami yang menyampaikan juga lebih termotivasi, anak-anak juga terus diingatkan, insya Allah akan terus melaksanakan apa yang telah menjadi pembiasaan yang ketika dilaksanakan di pondoknya. Bapak Ibu wali santri ya, yang perlu diketahui bahwa media di sini ada WA, ada Zoom virtual, mungkin ada GCR yang nanti setiap santri atau setiap siswa akan masuk ke kelasnya masing-masing. Untuk teknis dan mungkin ada perubahan nantinya nanti akan disampaikan atau dijelaskan di kelasnya masing-masing atau di grup kelas masing-masing, baik itu grup WA maupun grup GCR dari para santri. Bapak Ibu wali santri, itu yang dapat ulun sampaikan, menjelaskan tentang teknis MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah di tahun pelajaran 2020-2021. Kurang lebihnya apabila ada kesalahan, mohon maaf.
Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haikal, ulun share screen dulu ya, video sekolah dulu. Bapak Ibu, berikut kami share screen-kan video bagi yang mungkin udah lama tidak melihat sekolah. Ini bagi yang kangen, bisa dilihat di sini. Sudah ada tampil? Ada terlihat nggak? Terlihat belum mulai, Ustaz. Belum di play. Langsung mulai. Okay. Oke, sip. Suara masuk nggak? Masuk ya, lancar. Suaranya yang belum. Saat share screen-nya, Ustadz terima di klik keduanya contrengnya. Yang di bawah tulisan share screen-nya. End dulu, end share. Ya, end share dulu. Share screen. Pastikan bawahnya itu dicentang dua-duanya. Oh, yang sound gitu, enggak ke. Ya, dua-duanya, Ustaz. Dua-duanya. Ya, sip. Dicentang, Ustaz. Oke, sudah. Kita ulang ya. Bismillah. Masuk suaranya? Oke ya, masuk ya. Kegiatan main volley waktu di pondok. Baik, lanjut, Haikal. Syukron Ustaz atas penyampaian teknis MPLS dan juga persembahan video tadi. Selanjutnya memasuki acara selanjutnya yaitu doa.
yang ulun mintakan kepada Ustadz Fajar Islam untuk memimpin doa. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memimpin doa, Ustaz. Ustaz. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa an na'mala salihan tardahu wa adkhilna fi 'ibadika shalihin. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umrana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam belajar dan mengajar di saat BDR ini dan murahkanlah rezeki Engkau kepada kami. Allahumma antar razaq dzul quwwatil matin warzuqna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran Ustadz Fajar Islam. Maka sampailah kita di penghujung acara. Sebelum kita tutup, marilah kita bersama-sama membacakan istighfar, hamdalah, dan kifaratul majlis. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pemandu acara pada hari ini, terima kasih atas segala perhatiannya dan juga meminta maaf apabila terdapat kekurangan, kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga acara kita ke depannya berjalan dengan lancar dan juga musibah pandemi ini segera berlalu. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.